Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi akhirnya tamat ya, selesai ini ya perseteruan antara Farhad Abbas sama si Densu gitu ya. Mudah-mudahan juga nanti akan tamat juga persoalan antara Teh Novi sama Agus begitu. Itu yang diharapkan oleh kita semua, dan kemarin juga ya itu yang diharapkan oleh kementerian juga, sehingga melakukan mediasi kembali. Jadi menarik sebetulnya ya, kita saksikan bagaimana cerita perdamaian ya antara Bang Densu sama Bang Farhad. Jadi gimana video kami semeton? Ini dia. Selamat menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Bang Farhad. Ais ngerjain saya loh. Iya, tadi barusan nih. Kita udah nunggu di masjid, tiba-tiba dia udah tinggal baru banget sih Ais. Jangan-jangan dia ada salah, padahal dia di sini. Saya di masjid sini ya, saya kirim lokasi. Kiki kan mau dikasih kan. Iya. Bang Farhad, mungkin bisa dijelaskan Hari ini agenda kedatangannya? ke Hari ini saya Kemensos. dipanggil lagi Pak Menteri katanya. Ada Dia info mau apa? ditemuin sama Denny Sumargo. Oh, berarti hari ini ada pertemuan sama Densu ya, Bang ya? Orang besar yang menemuin kita kan. Kalau orang besar udah merendahkan hati buat kita, masa kita nggak bisa lebih rendah lagi? Ya kan? Ini kemungkinan ada kesepakatan bang, begitu? Ya nggak tahu lah. Kita nggak bicara dana, kita bicara damai aja. Oh, Oke. baik bang. Persiapannya apa aja di Bang mungkin, Bang? Saya kan doa aja. Baca doa Al-Fatihah 3 kali. Masya Allah. Ya, sukses bang. Ini aja. Pesan Gus Ipul untuk Farhad dan Densu. Yang baik kemudian didasari dengan Iya, saling betul. memaafkan, itu sudah modal besar. Sekarang ke depan sama-sama menyebut ke depan ini bagusnya seperti apa. Ada beberapa hal yang tadi dikemukakan Iya. Mas Densu, misalnya soal Iya. nama baik Novi, nama baik Agus Salim, nama baik semua lah. Bagaimana itu bisa pulih. Nah, dua modal Iya, ini betul. bisa memulihkan nama baik. Betul. Dua modal ya, niat baik sama kesediaan untuk saling memaafkan. Ini adalah modal besar untuk bisa memulihkan. Nah, lalu apa berikutnya yang nyata soal donasi? Jadi kembali kepada kita. Yang namanya donasi Iya. ini memang dari awal diniatkan untuk membantu. Ini nggak bisa dilarikan kemana-mana ini, kecuali kalau nanti sudah selesai, ada sisa, ada dilaporkan ke publik, ini sisanya sekian, tidak tahu apakah oleh para donatur disetujui untuk digunakan untuk hal-hal lain di luar pengobatan, itu nanti. Tapi yang sekarang itu para donatur itu niat pertamanya karena percaya sama Mas Densu ya, karena percayanya ke beliau, tawasulnya itu ke Mas Densu. Kalau sendiri mungkin nggak bisa dapat segitu. Buktinya Novi beberapa bulan ya dapatnya berapa ini, 2 bulan, Iya. 35 juta. Tapi setelah dengan ada yang sudah 40 yang sudah bisa naik bisa karena trust ya, kepercayaan, sehingga mau semua secara spontan dan membantunya itu semua niatnya sama sebenarnya, karena percaya kemudian bantu ke Iya. jadi maka donasi yang dikumpulkan ini kalau menurut kita peruntukannya adalah membantu pembuatan, tidak bisa dialihkan kemana-mana ya. Misalnya sekarang Fix kita aja buat banyak gitu. bantu orang lain nggak bisa, niatnya itu yang pertama yang mesti. Kemudian yang kedua adalah Mas Agus Salim sendiri. Pengobatan, Saya tadi betul. sebut kemarin juga saya sebut ada waktu emas dan mereka mestinya harus segera mendapatkan di mana kemudian apa yang terbaik perawatannya nanti melalui cara apa, itu tentu silakan Mas Agus yang paling punya hak. Yang lain hanya punya saran aja, ke sini ke situ, mau Singapura, mau di Jakarta, mau di mana, itu sebenarnya sepenuhnya haknya Mas Agus. Ini hal yang penting untuk memberikan saran, terutama jenengan ini, mana Mas Agus ini gimana?
berobatnya ini kemana, supaya orang tahu bahwa uangnya ini untuk Mas Agus berobat. Nah itu sebetulnya itu juga yang diharapkan oleh semua orang sebenarnya. Kalau kita kembali ke awal begitu ya, diperuntukkan untuk apa donasi itu begitu ya. Ini semakin menarik sebetulnya, kita lanjutin. Tunggu Farah dulu ya. Boleh, boleh, boleh. Cumi-cumi lagi, cumi-cumi lagi. Punten, abang. Terus lu kemarin nelfon gua. Iya. Foto dulu, biar tenang. Mantap, mantap, mantap. 1, 2. Nah kalau begini kan damai ya, senang kita lihat tuh. Izin 1, 2, 3. Nah, Cakep nih. 1, 2, 3. kalau udah gini kan enak tuh. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih, alhamdulillah malam ini akhirnya kita bisa bertemu Mas Farhat dan Mas Densu, ada Pak Wamen, Pak Agus, dan juga ada Pak Yusuf Hamka dan juga Pak Andi. Hebat Bang Yusuf Hamka ya. Kita bisa bicara Bapak enak, kita ini. dan kemudian kita ingin ke depan ini apa yang menjadi masalah bisa kita musyawarahkan, kita carikan titik temu, sehingga yang pertama Mas Agus Salim bisa segera berobat, fokus kepada masalah-masalah medis yang dialami, kemudian nanti tentu ada tindak lanjutnya. Kita ingin Mas Agus benar-benar memperoleh perawatan yang baik, pengobatan yang baik, itu dulu. Yang berikutnya saya gembira sekali karena Mas Densu dengan Mas Farhat dua-duanya bisa bertukar pikiran, kemudian saling klarifikasi, tabayun, dan yang juga penting, alhamdulillah kedua-duanya bisa saling memaafkan. Tidak ada yang salah di sini, tapi bisa saling memaafkan. Itu saya kira istimewa sekali. Sebagaimana yang sudah pernah kami sampaikan, awalnya semua ini ya diniatkan untuk membantu Mas Agus. Tentu itu adalah niat yang sangat baik. Pak Hamka sendiri, Pak Yusuf Hamka sendiri datang ke sini juga memang ingin menghadirkan kebaikan. Pak Andi sebagai sesepuh mau susah payah meluangkan waktu siang malam juga ingin kedua pihak ini bisa bertemu dan menyelesaikan dengan baik pula. Alhamdulillah, terima kasih, saya bergembira dengan Pak Wamen. Selebihnya nanti akan kita sampaikan poin-poin penting pada momen berikutnya. Untuk itu sekarang saya minta Mas Farhat dulu, setelah itu dilanjutkan dengan Mas Densu. Indonesia RI dan ketemu dengan Mas Denny Sumargo di sini. Ada Pak Yusuf Hamka dan Pak Andi dulu. Jadi terima kasih Pak. Insyaallah mudah-mudahan dalam waktu dekat ini persoalan Agus dapat diselesaikan dan karena peran serta dari Departemen Sosial. Pesan Pak Menteri saya jangan cari masalah, cari musolah aja. Oh iya. Biasa sekali. Paling pinter ya Bang ya. Bersama abang saya ini, tadi waktu mau salaman nih abang saya ini wakil menteri loh. Mau salaman nih nggak mau salaman sebelum saya salaman sama Bang Denny Sumargo. Iya. Jadi berarti sikap arif dan bijaksana ini memang sebenarnya hanya masalahnya kalau kita besar-besarkan dia akan menjadi, kata Einstein itu, orang kecil yang menganggap masalah kecil itu besar, orang besar yang menganggap masalah besar itu kecil. Jadi hal-hal yang kecil jangan terlalu dibesar-besarkan, hal yang besar juga jangan terlalu dikecil-kecilkan. Nah oleh karena itu dengan keringanan hati saya, ya kami saling memaafkan lah gitu. Dan intinya sebenarnya Bang Denny Sumargo ini orang baik gitu. Kenapa orang baik? Makanya hadir hari ini. Dan saya menyatakan minta maaf dengan kerendahan hati saya, terutama buat keluarga atau istrinya dan saudara-saudaranya. Begitu juga Bang Denny juga menyampaikan rasa persahabatan, karena dari awalnya kami nggak ada masalah. Nah ini mungkin karena dunia medsos sekarang ini sehingga jadi seperti itulah. Tapi saya nggak lihat masa lalu lagi. Sekarang saya katakan bahwa saya ingin lihat masa depan. Saya ingin Agus sembuh. Saya ingin para donatur itu bawa uangnya nggak kemana-mana, tapi semata-mata untuk membantu orang yang susah, membantu kaum yang lemah. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih Mas Denny. Anda adalah orang yang baik, terus berjuang, dan mohon maaf kalau ada agak sedikit gangguan apapun yang kami lakukan itu adalah semata-mata untuk memperjuangkan mobil Agus saja. Tapi Mas Denny adalah orang yang berjiwa besar, dan hari ini kita kumpul semua para negarawan kita yang bijaksana, dan ternyata
Departemen Sosial ini nggak salah gitu. Punya menteri yang sekeren ini, beliau. Ya karena orangnya rendah hati. Bayangkan tadi siang waktu ketemu itu, saya baru tahu loh, kok saya nggak bisa apa-apa ya. Dan malam ini saya bilang Pak Menteri, saya pakai kopiah lagi. Ini bukan topi kebesaran orang Bugis, tapi topi kesabaran. Jadi pakai topi saya lebih sabar gitu. Kalau pakai bando saya lebih emosi. Itu aja buat wartawan, makasih sama Pak Yusuf Hamka. Ini adalah omnya, bapaknya, bapak mertuanya Pak Deddy Sumargo. Nah, kalau saya adiknya Pak ini, jadi nggak mungkin kami bersaudara, nggak mungkin kami ribut gitu. Karena Pak Yusuf Hamka ini kalau saya berantem atau apa-apa, dia yang duluan pergi cari Farhad, cari damai gitu. Sama Ahmad Dhani yang damaikan saya beliau, sama Ahok dan Anton Medan juga beliau. Jadi kalau sudah orang tua turun tangan dan orang yang bijak turun tangan, kalau kita nggak dengar ya menjadi apa kita ini. Terima kasih Pak Yusuf Hamka, terima kasih Pak Wamen, Pak Menteri. Ya, terima kasih Mas Denny. Nah gitu ya, memang Yusuf Hamka kita tahu sendiri, dia saja begitu dimanja begitu, si Farhad begitu kan sama Yusuf Hamka gitu ya. Tapi sebenarnya statement yang awal itu harus dibalik ke di beliau dulu begitu ya, bahwa ini kan persoalan kecil gitu, janganlah diperbesar-besarkan begitu ya. Sehingga biar tidak masuk dalam itu begitu ya, yang masalah kecil kok dibesar-besarkan begitu ya. Janganlah ya. Ini sudah damai sekarang, mudah-mudahan tidak ada lagi ada babak-babak baru lah tentang kasus ini begitu ya. Kita lihat, kita fokus ya, kita inginkan bahwa Agus itu cepat berobat ya. Kita lihat sekarang bagaimana kedepannya Agus ini kayak gimana. Kalau memang dikembalikan lagi ke awal, donasi ini diperuntukkan untuk apa begitu ya. Semakin menarik teman-teman. Kita saksikan, terdengarkan sama pernyataan Bang Densu ya. Ini dia. Ya, terima kasih banyak untuk Gus Menteri, Pak Wamen, Pak Yusuf, Pak Andi dan semua jajaran terkait, dan terima kasih Bang Farhad beserta timnya juga sudah bisa hadir di sini. Saya terima kasih banyak sudah diundang. Saya tahu waktunya juga sibuk, tapi saya melihat di sini ada keindahan yang dibawa oleh Gus Menteri bersama jajarannya, di mana ingin menyelesaikan persoalan ini langsung pada titik masalahnya. Jadi jangan sampai permasalahan ini kemana-mana lagi, dan saya juga pribadi sudah menyampaikan ke Mas Farhad tadi mengenai apa yang menjadi keresahan saya, dan beliau juga sangat berbesar hati. Terima kasih banyak Mas Farhad, karena yang kita butuhkan itu sekarang kebesaran hati kita untuk saling memaafkan. Dan saya pribadi juga minta maaf apabila ada sikap saya menyinggung, terutama saat saya nyamperin ke rumah. Ya tadi ada miskom juga, karena beliau berpikir bahwa setelah saya ke rumahnya masalah sudah beres. Ternyata ada video yang beliau nonton itu, dia pikirnya setelah itu, tapi ternyata itu video yang sebelumnya, dan kita sudah sama-sama luruskan. Dan kita sama-sama setuju memprioritaskan untuk pengobatan Agus dulu, tapi permasalahan ini akan kita kembalikan nanti kepada pihak yayasan dan juga donatur. Saya harapkan pihak yayasan dan donatur bisa segera juga melengkapi beberapa hal yang mungkin kurang dari proses donasi ini ya, dari pesan seperti itu. Nanti saya akan coba sampaikan secara pribadi, dan kemudian untuk para pihak donatur yang sekarang ini berada di bawah kawalan kuasa hukumnya Pak Pablo, untuk bisa juga menurunkan emosinya juga ya. Bang Farhad juga bisa menurunkan emosinya, tensinya di sosial media. Begitu, jangan terlalu sering nyerang-nyerang juga ya. Kalau bisa ya Mas Farhad ya, kita semua sama-sama turunkan. Nanti kita coba cooling down dulu beberapa hari, dan kita ambil langkah-langkahnya sesuai dengan instruksi Gus Menteri dan lain-lain, supaya terjadi perdamaian yang baik ya. Gitu, paling itu ya. Siap. Wah, terima kasih sekali. Jadi saya tambahkan sedikit. Ke depan saya ingin minta bantuan Mas Denny Sumargo, Mas Farhad dan semua pihak yang ingin membantu saudara-saudara kita yang lain. Berbuat baik itu suatu yang mulia, istimewa, itu yang diajarkan oleh para leluhur kita. Tetapi ya, mengumpulkan donasi memerlukan kesediaan kita untuk mengikuti aturan-aturan yang ada. Ya, jadi saya ingin nanti dengan peristiwa ini ada satu pembelajaran buat kita. Dan nanti saya minta Mas Denny Sumargo untuk ikut mensosialisasikan segala ketentuan-ketentuan yang dimiliki oleh pemerintah, khususnya dalam hal ini adalah Kementerian Sosial. Di Kementerian Sosial banyak sekali ya sasaran-sasaran penerima manfaat kita yang memerlukan
dukungan bantuan dari semua pihak. Maka kerjasama, kolaborasi itu sungguh sangat kami butuhkan. Matur nuwun, terima kasih. Kita nanti akan ketemu lagi dalam mungkin seminggu ke depan lah ya, dengan semua pihak ya. Nanti mungkin Mbak Novi, Mas Agus Salim semua kita ajak. Kemudian di situ kita akan sampaikan poin-poin tambahannya. Saya kira cukup ya. Terima kasih ya. Punten, Pak. Ada tambahan? Donatur boleh nanti Pak juga. Oh iya, nanti yang mewakili donatur akan kita coba yang mewakili. Nanti saya bicara donatur. sama. Ya, nanti diminta ya. Ada tambahan? Ada pertanyaan? Bang Densu, Bang Farhad mungkin bisa mohon izin terkait untuk laporan yang di Polda Metro dan itu mungkin saat ini seperti apa? Apakah dicabut Akan atau dicabut, gimana seperti mungkin apa? Bang? Untuk masing-masing grup. Dan memang semua laporan pasti akan kita cabut yang terkait dengan Mas Dini. Ini juga harus kabur. Tunggu loh, ini terkait saya Novi bagaimana? Ayo dong. Ini ini saya Novi. Saya sayang kamu juga. Semua harus cabut. Semua saya. Yang terkait Agus yuk kita cabut. Asik. Itu baru. Berarti artinya Ah. semuanya Semua Bang. dicabut. Oke, damai berarti ya, Bang. Pokoknya kita nggak mau cubit-cubitan, maunya cabut-cabutan. Untuk Mas Denny sendiri, No, udah tuh ya. Ini aja dapat itu keluarga Kementerian Sosial. Kalau gini enak sekali kita lihat ya. Ayo masuk. Wah malam ini. Pokoknya nggak boleh lagi bilang hajar ya Mas Dini. Orang lain aja Mas. Terima kasih lah. Oke, terima kasih ya semua ya, matur nuwun ya. Oke. sami-sami. Sehat semuanya. Itu hal yang indah kita lihat hari ini begitu ya. Ketika memang semua kemarin itu dengan ego masing-masing mempertahankan ego gitu kan. Sekarang sudah cooling down dan saling memaafkan. Nah, indahnya kan di situ sebenarnya. Jadi kita tunggu saja sekarang bagaimana sih kelanjutannya dari Teknopi dengan Agus begitu kan. Karena semua pelaporan terkait Agus kemarin yang dilayangkan oleh Bang Farhad ini akan dicabut begitu. Begitu juga sebaliknya nanti ya. Bang Densu juga. Ini sesuatu yang keren ya. Ini pemandangan yang luar biasa kita lihat hari ini sebetulnya ya. Jadi itulah indahnya kebersamaan, indahnya saling memaafkan, indah saling menghargai begitu ya. Karena negara kita ini sebenarnya dasarnya itu begitu, cinta damai gitu ya. Anti permusuhan lah ya. Tapi kurang menarik sebetulnya. Coba kita dengarkan dulu pendapat dari Bang Densu ya setelah selesai mediasi ini begitu. Dan juga di sana nanti bapak kita ya Yusuf Hamka yang beliau ini luar biasa ya. Jadi ini dia videonya. Bang, gitu. Iya. Ini gimana nih Bang? Akhirnya udah lega nggak sih Bang? Nggak berlarut-larut lagi masalahnya begitu. Iya, kalau saya pribadi memang ini yang harus dijalankan. Dari awal saya udah bilang sama Mas Farhan juga. Cuma kan terjadi ada konflik pribadi antara saya dan beliau. Tapi beliau juga sudah menyampaikan tadi pengertiannya dan juga permintaan maafnya. Dia juga menyampaikan kepada untuk istri dan keluarga saya respect lah. Ya betul. Karena jangan dibawa ke ranah Betul pribadi. sekali. Saya juga menyampaikan permintaan maaf saya kalau misalnya ada mungkin kesalahpahaman. Karena ini kan masalah bukan siapa yang tidak minta maaf, siapa yang minta maaf duluan, bukan. Tapi masalahnya adalah kesadaran diri kita aja gitu untuk menyelesaikan ini dengan baik. Untuk tadi, jadi luar biasa hari ini. Saya berterima kasih banyak untuk pertama Gus Menteri, kemudian Pak Yusuf, Pak Wamen, dan segenap jajaran. Karena hari ini kita bisa ditemukan untuk mencari pendamping. Inilah fungsinya kita yang muda ini dengar kepada yang tua. Karena yang lebih tua, lebih senior itu pasti lebih mengerti. Karena beliau pernah ada di zaman kita. Ya nggak usah tanya lah masalah itu. Nah, kalau mau ditambah. Ya, saya cuma menyampaikan tadi bahwa ini sesama anak bangsa dan ini aset nasional. Baik Denny, baik Farhad aset nasional. Ya, dulu pertikaian antara Farhad dengan Ahmad Dhani pun, ya kan, saya juga bilang mereka aset nasional. Nah, buktinya Adinda Ahmad Dhani sekarang menjadi anggota parlemen. Ya kan? Jadi saya bilang Farhad juga bisa menugar itu, Denny bisa. Jadi yang penting kita harus jaga kesetiakawanan sosial yang telah dibentuk oleh Adinda Denny dengan mencoba di podcastnya, terus terkumpul dana dalam 3 hari 1,6 miliar. Ini sangat dahsyat karena memang ini orang Indonesia ini sangat dermawan dan ini yang harus kita gerakan menjadi gerakan nasional kesetiakawanan sosial. Jangan sampai kesetiakawanan sosial ini jadi orang nggak berani untuk setiap kawan membantu gotong royong kepada teman-teman yang membutuhkan. Karena kasus ini
menjadi melebar kemana-mana. Kita melihat kasus Agus karena Bung Denny punya podcast, Persatuan Kawanan Sosial mengumpulkan 1,6 miliar, dan ini bukan jumlah yang kecil, jumlah yang luar biasa. Oleh sebab itu saya bilang bahwa negara ini merdeka bukan hanya dari prajurit-prajurit yang memakai bambu runcing saja, tetapi ada bantuan teman-teman petani-petani, nelayan-nelayan yang mensuplai makanan kepada tentara-tentara kita waktu berjuang. Nah, sekarang ini kita membutuhkan teman-teman seperti Denny, seperti Farhat, seperti Novi, ya kan, untuk memperbesar, menggalakkan kesetiakawanan sosial ini menjadi sesuatu gerakan nasional, sehingga negara jangan kita biarkan jalan sendiri. Negara membutuhkan kita semua yang swasta untuk berkontribusi. Kalau kita bisa memobilisasi donasi-donasi untuk orang korban, misalnya seperti Agus Salim, ada korban bencana alam, ada korban banjir, korban kebakaran, dan ini aset nasional yang harus dipertahankan. Ya, makanya saya bilang dua-duanya orang baik. Ini Novi baik, Agus baik, ini Farhat baik, Densu juga orang baik, dan orang-orang baik harus berkumpul dengan orang baik. Yaitu yang paling baik hari ini adalah Gusmen dan Wamen. Gitu. Itu aja. Untuk Bang Untuk Bang Densu sendiri nih Bang, akhirnya udah nemu jalan keluar, sudah selesai nih, udah dijembatani oleh Balung gitu. Ini gimana nih Bang? Akhirnya udah lega nggak sih Bang? Nggak berlarut-larut lagi masalahnya begini? Iya, kalau saya pribadi memang ini yang harus dijalankan. Dari awal saya udah bilang sama Mas Farhan juga. Cuma kan terjadi ada konflik pribadi antara saya dan beliau. Tapi beliau juga sudah menyampaikan tadi pengertiannya dan juga permintaan maafnya. Dia juga menyampaikan kepada untuk istri dan keluarga saya respect lah. Karena jangan dibawa ke ranah pribadi. Dan saya juga menyampaikan permintaan maaf saya kalau misalnya ada mungkin kesalahpahaman. Karena ini kan masalah bukan siapa yang tidak minta maaf, siapa yang minta maaf dulu, bukan. Tapi masalahnya adalah kesadaran diri kita aja gitu untuk menyelesaikan ini dengan baik. Untung tadi Gus Menteri mau menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukannya. Tadi dia udah ketemu Agus tadi siang kalau nggak salah, malam mau menyediakan waktu ini. Saya bilang saya berangkat langsung karena saya pun sibuk tadi. Saya pikir karena besok saya harus ke Makau, saya bilang hari ini saya langsung jalan kalau mau ada ketemu titik sepakat gitu. Tadi saya sudah sampaikan juga ke Mas Farhan begitu. Jadi tinggal dicari baiknya, karena ini masalah kan antara Novi dan Agus dan kemudian reaksi donatur. Semoga donatur juga bisa memahami kondisi yang baik ini, di mana sudah ada Islam untuk mencari perdamaian. Tapi jangan lupa donatur juga dilibatkan. Saya pikir kalau donatur berkeberatan, tidak. Karena donatur ini punya hati yang luar biasa. Mereka hanya kecewa. Kecewa kenapa? Karena orang yang menolong, yaitu Novi, dilaporkan ke polisi. Sesimpel itu. Tadi Yusuf sampaikan oleh Mas Farhan bahwa dia akan menarik semua laporan, itu itikat baik. Dan itikat baik itu yang kita tunggu dan pasti masyarakat akan respect. Itulah cara untuk mengambil masyarakat punya hati yang baik. Karena itikat baik itu terlihat. Mas Farhan tarik laporan terhadap Novi tanpa ada paksaan. Agus pun juga begitu. Dia datang kepada Novi, datang kepada dia, saling bersalaman, saling berbaik-baikan. Pengobatan jalan, contoh yang bagus gitu. Dan saya pikir Novi yang nonton di rumah juga tidak akan berkeras hati kalau sudah ada itikat baik yang terlihat. Itu aja. Artinya berarti ini semuanya sudah menemui titik terang ya Bang Densu ya. Maksudnya laporan dari Bang Farhat ke Novi, laporan dari Bang Farhat ke Bang Densu juga dicabut semua. Ya, saya nomor satu prioritas saya laporan Bang Farhat ke Novi dan juga orang-orang lain, termasuk ke beberapa orang lain. Saya pikir itu nggak diperlukan. Kalau laporan saya ke Bang Farhat ke saya nggak apa-apa. Bang Farhat mencabut juga kita nggak ada masalah gitu. Karena yang saya khawatirkan gini loh, Novi ini orang nggak ngerti dia. Dia ini anak baru yang baru bermain di dalam dunia content creator ini. Dia lagi berusaha untuk belajar. Kita harus rangkul, bukan kita pukul. Kalau kita pukul dia adalah salah satu aset bangsa kita yang juga banyak membantu orang. Terus yang lain gimana kabarnya? Kalau orang lihat Novi aja dipukul, apalagi kita. Kita kan pengen menginspirasi orang, anak-anak bangsa untuk lebih berani. Oke, ada salah, tapi belajar tanggung jawab.
bukan dipukul gitu. Saya pikir itu nanti akan dilakukan ke depannya, dan saya harap ini semua bisa jadi pembelajaran yang baik gitu. Dan saya juga apalagi namanya dari hal ini bisa kembali ke itikat baik saya di awal adalah donatur bisa membantu untuk pengobatan Mas Agus. Nanti untuk lebih jauhnya dibicarakan saja gitu. Maka saya menawarkan kepada Agus, Mas Farhat juga tahu, dia bilang saya suami, tapi tadi sudah diluruskan, saya juga tetap akan membantu gitu. Tapi saya akan membantu diam-diam karena saya tidak suka terlalu banyak mengekspos kebaikan itu, karena itu bukan cara saya. Oke, Bang, ini kan Nah itu ya, kalau udah begitu, kalau udah baik satu sama lain udah selesai ya. Mudah-mudahan sih tidak ada lagi riak-riak yang akan dipancing-pancing begitu sehingga menimbulkan masalah baru begitu. Kita semua mungkin tidak mengharapkan itu ya. Nah sekarang ini tinggal bagaimana donatur sekarang ya, karena donatur juga kemarin melalui kuasa hukumnya sudah memasukkan laporan juga gitu ya. Tapi sebenarnya kalau Agus juga mau menurunkan egonya di situ begitu kan, minta maaf sama Teh Nopi, dan iya Teh Nopi, saya ingin berobat, ayo bawa saya kemana, ingin sembuh, mungkin akan selesai juga begitu. Kita tunggu Bapak selanjutnya lah ya, mudah-mudahan. Tapi intinya mudah-mudahan di sana nanti akan menemukan juga perdamaian ya, seperti yang kita saksikan antara Densu dan Farhat ya. Sangat indah sebentar. Jadi segitu sebentar ya, jaga persatuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.